Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين والمعلمين والأستاذ مشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا والإخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمات وخصوصا لمن ماتوا ودفنوا في هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولدكم وولدنا وولدكم أهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin, jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama mari bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, rahmat, taufik, hidayah, barakah, ridha pada kita sekalian sehingga apa menjadi hajat munajat dan butuhan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Tanqihul Qaul tentang keutamaan beberapa amal daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbahas makin tentang al-babus sabi fi fadilatis siwak, tentang keutamaan bersiwak. Nah, siwak niki yang menggunakan kayu arak ya. Siwak bermakna mustawak, yakni penggunaan kayu arak untuk digunakan di gigi. Jadi ndekna bau tahamil terbawa makna siwak dengan makna selain kayu. Misalkan arak pasta gigi arana siwak F misalnya. Lagu jari odol. Apakah sama fungsinya dengan siwak? Tentunya tidak bisa, tidak sama. Tetap artinya adalah Pepsodent. Si terkenal kan Pepsodent doang. Apa-apa hari ini lentep kan Pepsodent. Tidak mungkin pasta itu disebut dengan siwak. Apa sih dia sikat gigi? Siwak F. Ya, berarti mesti maknanya bukan siwak ini. Karena apa? Sikat gigi itu bukan siwak, tapi siwak itu bagian daripada membersihkan gigi kita. Nah, jadi di antara yang diperhatikan oleh syariat niki adalah kebersihan mulut kan. Kebersihan mulut, kebersihan lisan. Ataupun ukuran mulut ini bau dalam rangka berpuasa, beribadah
justru dia nanti menjadi bagian yang terharum. Karena apa? Karena memang tidak orang senang mencium bau mulut yang bau, kan denara ya, dengan demen ngadok si mambu. Berarti untuk puasa ya demen Allah Taala si bais endi ya, itu ndek demen lagu dak kan ndek tedemen ja jemak genti si Allah Taala isi si bagus. Nah niki makna siwak, sehingga dari seluruh para anbiya wal mursalin, dari Nabi Adam ukuran sampai Nabi Ibrahim, Musa, Isa, sunanul anbiya wal mursalin tersebut sunat para nabi kanca rasul adalah bersiwak. Ni nama sunat ya, menina bersiwak bagus masih, mama bersiwak bagus. Jadi minimal lah ya, sinte solat niki kita bawa siwak. Sida tuan guru mbe siwak, mbe jatuh nak kematian ya, yang pakai jubah tadi tapi ganti baju dia nak kenjauhan. Nah intinya bersiwak. Jadi kita bahas beberapa hadis tentang siwak. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah, at-taharatu arba'un, qassus syaridu wa halqul anati wa taqlimul adfari was siwaku, rawahu al-Bazzar wa Tabrani an Abi Darda. Hadis sahih pertama teriwayatkan isi Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengatakan at-taharat arba'un, 4 kesucian. Kesucian niki 4 macam. Artinya ya bahwa si harus menjadi perhatian suci le dalam Islam niki 4 ya, 4 ampuk betul-betul te suci ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan berarti dia itu suci ya, denara manusia suci, lagu tersuruh itu mensucikan diri. Tersebutlah dalam ilmu tasawuf tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa ya, mensucikan jiwa. Lagu dalam fikih, nah kesucian niki ada 4 model, 4 macam, maka itu yang harus disucikan ya. Seharus tanggap bersih isi syariat. Bahasa Nabi si pertama Nabi 4 macam kesucian. Pertama qassus syarib, yakni mencukur kumis. Nah, syarib no kumis. Lamun jenggot lihyah bahasa Arab ya. Lamun jenggot dalam Islam sunat te beluang terpelihara ya. Lamun semet niki sunat te cukur. Kadang dia kebalik ni semet tebelang jenggot persi ya kebalik, kadang tobel ya, jadi kedekan, kadang kena ya. Ini mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Justru dengan tanggap bersih dalam Islam adalah Nabi membersihkan kumis ya. Cukurlah kumis niki termasuk suci. Nah, apakah kemudian kita tidak suci ketika tidak cukur kumis? Ya tidak. Artinya secara zahir Allah Subhanahu wa taala memandang kita ini bersih dari sisi apa? Tenyukur kumis. Berarti lamun masih berkumis, ndek neman tersebut apa? Suci, bersih. Lagu lamun salat tetap nesah, lagu kurang afdol isi sembahyang ngadu semet ya. Maka bagaimana? Ya suci yang wah persi. Lamun lamun lihyah jenggot ya sunat terpelihara. Lamun dengan itu bagus. Lamun dengan ndak bagus. Ya. Sampai kata beda ngene atau gede ya kan. Kebiasaan orang dua. Ada yang begini pelitasnya ada semet kanon. Ya. Atau begini. Ya begini yang bukan begitu. Karena apa? Karena dia dicukur. Nah niki khusus imam karena Nabi, karena sini ini ndarak be semet naik ndak ada.
Kemudian halqul anah, ya, mencukur anah niki tabe mohon maaf artinya mencukur bulu kemaluan. Jadi nah dendek terbahas artinya di antara kesucian yang memang ya nuah dendek benar ini fikih masalahnya. Fikih itu harus jelas Pak. Ya, sunat ya yang agak risih yang berbagi. Jadi ini namanya sunat cukur rambut yang ada di kemaluan kita. Dan dia yang sampai tebel apalagi gutuan. Dicukur Bapak Ibu. Piran sunat cukur, makanya sunatnya cukur itu Kemis atau Jumat, termasuk asfar, memotong kuku. Ya, jadi ya ndek sunatan temotong kuku jeluhat Senin, Selasa, Rebu. Si sunatan Jumat, Kemis atau Jumat. Sangat apa persiapan untuk Sayyidul Ayyam, membersihkan diri untuk hari Jumat yang mubarak, yang berkah. Jadi lamun temele suci ya seminggu sekali tebe cukur ukuran ya cukur ya. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku, ngapalang kuku ya, potong kuku itu termasuk kesucian. Dengan tersebut bersih, lamun darak semetne ndekne benes bulunya, kemudian mencukur kuku. Nah, kuku ini termasuk kesucian ya. Sebuah riwayat bahwa kuku niki adalah satu-satunya peninggalan isi Nabi Adam si jauhnya langan surga. Ya, iya wah kuku angka bagus ruan kuku niki. Ya, untuk terpelihara apalagi ya peliharaan khusus mahal niki. Nah nikilah peninggalan si jauhnya si Nabi Adam langan surga. Enggak kuku niki. Ya, keindahannya. Nah, termasuk kesucian, maka dia dipotong peleng kuku ya, jeluk Kemis atau Jumat, potong kuku seminggu sekali. Dan dia legang nih sampai berbulan-bulan dan potong kuku marak setan jadi. Apalagi kadang kan menebetian seninan dia nemelang bulu, dia nemelang semet, dia nemelang selapuk benes apa-apa kuku nanti nepelang sampai siwak bulan. Dia matu selar. Nah, bukannya istrinya tambah senang ya apa kesarajinan. Justru kan bertentangan kalau kita tidak mencukur sampai berbulan-bulan. Maka kesucian kebersihan niki bagian daripada Islam ya. Rasulullah selalu begitu, ndek wah kotor Rasulullah bersih ya. Sampai dalam riwayat Rasulullah niki kotoran beliau pun itu harum ya, jamaah harum dan tidak meninggalkan bekas. Sampai sepuk sahabat pun harus ya nyebut-nyebut entane ampun mau penek Rasulullah ya. Betul menek Rasulullah biasa sadang nang wah copok tuh nun menek Rasulullah kan langsung ya geru ya, wala yura atharu baulin minhu ya, dan tidak pernah dilihat atharu baulin minhu, bekas penek kotoran dari Rasulullah ya, dia langsung telang ya. Mun men Rasulullah lagu sepuk sahabat intene doang pun irop wah penek Rasulullah ya, saking nabi saking bersihnya sucinya. Tapi bukan mengkultuskan seneinem penek nabi ya, maka inem penek tiang dengan Rasulullah ya, tiang bait berkah ya Rasulullah. Oh lamun ngenun dek dengan sakit tian wah seumur umur. Tentu sepuk sahabat niki dek wah aren mencret molang sakit tian seumur umur ya. Saya nggak nabi berkah nginem penek nabi amun si dendek ke inem penek ya, penek jun lawan ni dong sayan demolang ya, itu Rasulullah, karena memang kesucian beliau itu tidak tertanding. Potong kuku peleng wah kuku deh ya, dende ingon kuku dende narak sunat ngingon
kuku nina atau mama pelang kuku ndi hatta ukurana sina aku dengan nina misalkan kanggo ndek na begunting cukur atau dia memotong kuku sina sedang halangan, kan sering jadi pertanyaan kanggo, apalagi dia itu sudah mudarat dipasai semamaan ya head terus bulu no kerijas ya marahan tu waktu sela ya terus kuku no belo dek tekanggu menengkau head tu ni ya padahal lebih besar kewajibannya taat terhadap suami, berbakti terhadap suami, berharum-harum di depan suami ketimbang ya tidak memotong. Padahal Aisyah ya itu ketika beliau sedang haid menyisir rambut beliau, ketika sisirnya itu ngena rambutnya miluah rambutnya bulunya tiba lek sisir nu tan Rasulullah yang kembe. Nah jadi potonglah ya lagu lamun de khawatir ja dendek potong, lagu lamun de kanggo boleh atau tidak boleh, bagus atau tidak bagus, si penting ternyata napi ampo tinges ruan tidak julun semama tu dendek ampo dinges dengan lain ya cukur lah julu mah tengantor barah kita nasi bos nu ya kan boleh saking napi tetap keumuman hadis suci itu lebih diutamakan ketimbang menunda suci ya, menunda suci ya. Kemudian wasiwak berusi keempat yakni siwak, bersiwak nah niki bagian dari suci, mensucikan. Jadi suci niki dalam riwayat lain Muslim tersebutang 5 tun. Di antaranya yang 5 itu tetap si 4 nih cukur kumis, cukur bulu kemaluan, cukur kuku, siwak, si kelima nah ini dalam hadis lain tersebut yakni hitan niki ya sunat tipak dengan mamu dengan pelang kelebihan daripada daging yang tumbuh ketika lahir bersunat niki kesucian, tapi bukan berarti lamun dengan dekman bersunat no ya najis atau lena menyentuh dengan sindek neman bersunat batal wudu tu sahih tu dengan najis ingat ya ndak ada ya karena apa? Karena ukuran tain manuk beda demak mun dewah wudu batal atau ndak? Batal atau ndak? Ndak batal, cuman ndak boleh dibawa salat. Kenapa? Karena itu najis, cuci dulu. Ya. Apalagi ini manusia walaqad karamna bani Adam, kami muliakan Adam itu sampai dia nebeng anak entah masjid dia biman bersunat ni najis sunin la haula wala quwata illa billah. Ya. Enggak boleh begitu. Justru kita mengajarkan anak kita untuk rajin ke masjid. Perkara dia belum sunat itu perkara lain. Saya enggak ya masih lek dalam tahu dalam hukum istilahnya. Lek dalam anu dene kebuka. Ya pada misalkan mara itu mun tetangga pirik teu najis, itu najis saya ngapun selapu teh jauh tai lek dalam tiang teh. Ana saya ndek jauh tai teh. Kan arak tai le tiang makan tidak ya, marakana ya seperti itu. Nah maka tidak masalah, tapi kesucian itu daripada apa? Dihitan tesunah. Nah niki beberapa kesucian yang diajarkan oleh agama ampu terperhatian bahwa seminggu sekali sunat tenyuci iri ya untuk apa? Membersihkan niki tak anggap ya kotor. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, rakaatani ay salatun rakaataini bisiwakin khairum min sab'ina rakaah bi ghairi siwakin. 1-2 rakaat salat yang kita gunakan salat sabda Nabi hadis sahih yakni jauh lebih baik ketimbang 70 kali rakaat tanpa siwak. Nah, jadi tersekali salat lebih baik bersiwak 70 kali salat. Ida misalkan tidak ada bersiwak, saya bersiwak, solat sida 70 kali, saya cukup 1 kali dengan siwak. Nah ini saking pentingnya kita bersiwak. Dan sunatnya megang siwak niki dari kanan ke kiri. Akan mandek jauhan.
Nah, ini kan siwak. Ya, Rasulullah biasa memegang siwak, kancingnya di atas. Nah, ini cara megang siwak. Dan dia ngeragam begini. Ini namanya sikat gigi. Nah, ini kanan kiri. Ya. Ke awalnya kanan, ya akhirnya di kanan. Bisa digini kembali ke sini. Nah, Dendek suruh ngaduan ya dong bidang kayak gitu. Ya, begitu. Ya, jaringannya tante jauh siwak. Nah, itu bersih ya. Siwak apa-apa wah, misalkan ya mudah kan siwak. Le masjid raya dan beli 1010 mau. Ya, lagu si kasar oke nah. Nanti aman si bagusan jak mahalan. Siapa kira misalkan arak si haji 20.000 no. Halus, bagus namanya idap tabesiwak. Arak tono le rembige. Almarhum dan selamat dalam kubur duaan. Haji Murad karena kance Haji Mursid. Nah, Haji Murad niki ya oleh umroh. Terus jauhlah oleh siwak luwe siwak jauh. Terus jauh angnalah Haji Mursid siwak niki luwe jauh siwak. Padahal harapan Haji Mursid si lainan daripada siwak. Saya ngapa darah gigi ya siwak jauh angna dengan datang Haji Umar, Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam, ngombe kabar bagus wah beranu niki ya rak sekedar oleh-oleh siwak kunan ngomot mecu langsung menurut riwayat masih Haji Mursid ampun dia bersapa-sapa sampai nabe pamit Haji Murad ule jemaah le masjid bedayat kance macam mami tiang ngomeh Haji Mursid ini apalan enggak sembahyang subuh mulai kurang ajar Haji Murad sini tahu nen darah gigingku siwak jangan aku bukan dirasa sorban gimana be ngempok akhirnya ibadahlah Haji Murad ya, ternyata Haji Umar ya, almarhum ya, akhirnya tercerita ririn masih ni dengan maksud tiang mami yang ngolok ni lagi jemur dia memang dia narak maksudnya macam-macam. Nah sehingga jamaah yang siwak niki ya molah wah makin terbaik temau yang penting kita mau nilai solat kita afdol 70 kali derajat ketimbang tidak bersiwak. Lima fihi minal fawaidil lati, karena di dalamnya terdapat beberapa faidah. Kenapa siwak itu sampai menjadi 70 kali rokaat dibanding tanpa siwak sekali? Ya, karena beberapa faidah diantaranya kata Imam An-Nawawi tibu raihatil fam, mengenakkan, mengharumkan bau mulut. Wa tudzakiru syahadah indal maut. Si paling penting lamun dengan si genem besiwak niki besok ketika sakaratul maut insyaallah gene ingat tipa syahadat molah mengucap syahadat ya molah la ilaha illallah Muhammadur Rasul sangat nabi terbantukanlah dengan mulut yang suci yakni siwak angka lamun temele husnul khotimah la ilaha illallah akhir kalam kita biasakanlah bersiwak karena nanti akan mengingatkan kita memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat atau sinta sekarat nu temolahang itu Nabi mau ya mengucap asyhadu an la ilallah asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam dalam sakaratul maut niki pentingnya kita menjaga siwak kita bersiwak wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Bersiwaklah sabda Nabi, tasawwaku bersiwak sida. Nah, kalau Nabi memerintah berarti amrun lil muakkad, perintah untuk kuat sekali.
Sampai nabi bahasa tipa Aisyah, lau an asyuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak bi kulli shalah. Seandainya ndek berat tipa umatku, gengku suruh wajibang ya bersiwak li dalam setiap wudu atau salat. Ya lagu ya berat, maka sabda Nabi ndekne wajib. Jadi sekedarna sunat. Lagu dakana sunat, sunatna muakkad. Ya. Nabi bahasa Nabi, saya enggak fa inna siwaka mutahharun lil fami. Siwak itu mensucikan kepada fam, kepada mulut. Nah, jadi bukan sekedar sikat gigi. Kalau sikat gigi kan sekedar membersihkan. Lagu belum tentu mensucikan. Dene pade barang bersihkan, barang suci. Lamun barang suci pasti bersih. Lamun barang bersih belum tentu ne suci. Saya enggak bisa jadi dia tahu entah ne nyuci. Wah ne persik doang. Arak tain manuk misalkan. Tain manuk dia tahu entah ne suci. Siram ne doang. Wah itu aning ne tai sini jari. Ampun nepel. Berarti otomatis dia bersih tapi tidak suci. Saya enggak napi dia ne tahu entah ne suci. Ya. Seharusnya napi baik juluk telangang kotorannya, ainiyahnya, hilangkan bau rasanya, sekedar siram sekedik sai ampolat, itu namanya suci, otomatis dia bersih. Nah, lagu lamun dia dengan paham kadang ya mene anaknya itu aning siram itu aning penepel ya terus bersihkah? Bersih, sucikah? Tidak suci. Nah, ya beda. Jadi siwak niki mensucikan, ya pastinya bersih, ya lamun tuh bersiwak mensucikan. Maka mensucikan maknanya, mensucikan bimakna dia itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melafadzkan kalimat-kalimat yang suci, ya kalimat-kalimat si bagus yang pun mutahharun mensucikan. Mun biweh teu suci bersih niki ya muolah teu ngucapang baca si bagus-bagus Al-Quran terbaca angkat sunat terbesiwa ampun apa mudah elak tenung ucap Al-Quran ya sinta berzikir sunat bersiwa ampun apa molah lisan kita ini berzikir banyak. Nah niki ia terkena mutahharun lil fam, mensucikan meringankan bacaan-bacaan zikir. Lamun kadang jarang berzikir yang dekne suci, kadang kotor-kotor kalimat yang keluar niki. Sehingga tidak mungkin lamun nyumpak-nyumpang diri ukurannya sina hidup. Apalagi jemaah sinagan sekarat. Ini kena ngucap la ilaha illallah kira-kira. Ya, sang nyumpang yun. La ilaha illallah setan nguni. La ilaha illallah anjing nguni. Ya, karena apa? Karena tidak pernah disucikan. Kalimatnya selalu yang jelek-jelek. Ya. Arak kadang ya dengan sekarat sini hidup bedangdut diri selaku lagu dangdut tuh hafal tetelken terus si ustaz tuh Quran la ilaha illallah bedangdut ya wah jari mati maka wah sini terumpak si malaikat. Nah niki artinya apa? Mulut yang tidak suci. Jadi ngomben tante suci yang suci ya isi bersiwak. Si kedua mardhatun lirabbi. Mardhah bermakna isim fa'il. Ya, artinya adalah banyak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teridho itu salat si siwak teridho. Quran kita baca dengan siwak, di situ ada ridho. Kita zikir dengan siwak, di situ ada ridho. Terlalu jauh masjid dengan siwak, di situ ada ridho. Gampang kan? Jadi temit ridho Allah no ya maulah sebenarnya. Cuman kita tidak tahu ilmunya. Arak supu wali tak angkat jari wali majzub dan isi ilmu lagu napi isi nemangan nginem doang menemangan dek nawah ngucap dek bismillah kemudian akhirnya isi alhamdulillah. Saya nggak napi ya wah ngaji ngamalang hadis nabi man akala lukmatan au syaraba syurbatan. Saya bahasa Nabi mangan nginem isi bismillah kemudian selesai dia makan minum alhamdulillah maka Allah ridho terhadap makan dan minumnya. Ya doang ngamalang langsung terangkat jari wali. Ya. Wali apa? Wali mangan. Iya makan doang dapat jadi wali. Coba ya amalang sih sang dia angkat jari wali.
Itu guru jari wali, mangan-mangan itu lupa bismillah. Lupa alhamdulillah. Ya maulah ya terbesiwak, mau terido Allah, arak wali siwak, wali siwak. Ya. Yang niki, ya maulah terdekat tipa Allah. Lagu apa? Kadang itu dia tahu ilmu atau kadang kita males ya ke Allah Subhanahu wa taala. Mardhatun lirabbi. Kan singkat-singkat, ringan-ringan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pangdu pelik-pelik amalan tu. Lagu si ringan-ringan itu justru ridha Allah ya. Apa? Nah itulah ya. Nah kemudian jemaat yang hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sittatun min sunanil mursalin. Nah niki ara 6 hal di antara sunnah-sunnah para rabi Rasul. Jadi 6 hal niki si pasti pegawian Nabi Rasul. Lahkan Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad khairul anbiya mursalin, penutup nabi. Sina meniki pasti ngumpul tipa Nabi. Saya nggak selapuk Nabi Rasul, iya sifatnya nih. Berarti lamun tegawi sina meniki berarti itu mensifatkan diri dengan sifat anbiya wal mursalin. Lamun bau amalan. Nah, si pertama Nabi, pertama al-haya'u lana. Ila. Selapuk para nabi ia punya sifat ila, ya. Perilaan. Dia narak si bebanian. Apalagi sogol-sogol, songel-songel. Dia ini semel, ya. Sampai Nabi Ayub misalkan, ya. Dia ini semel ngendang sembuh, ya. 17 tahun sakit ukuran, ya. Nabi Ayub niki, atau dalam riwayat balu puluh tahun mengatakan, ya. Senina nengen ngendang gamakna Tuhan, ngendang Allah Taala pada tekican sehat, ya. Kican sehat kan ya maulah mundengen dan Allah Taala ya maulah nyembuang sid tahu ku ya senina aku ya maulah ta Allah Taala tandangin nagu ndek ku semel coba bireken pir tahun ku tebang nikmat si Allah Taala ya ketimbang sakitku ku tebang nikmat ukurane balu puluh tahun ya sakitku berukna 17 tahun mun dek neman pade sakitku kance jumlah nikmat si tebang si Allah Taala ndek ku gengendeng. Nah, belum 17 tahun sakit dek neman melengendeng. Zikir doang. Zikir doang. Si de brude batak selem ya, ade ang bewah julu. Nah, jangan nanti corona lagi. Ya jadi para nabi rasul niki al-haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak malu niki tersebutang lek simpul iman si 70 niki adalah yang paling tengah ya. Si paling atas la ilaha illallah, si tengah adalah malu, si paling bawah imatatul adza anit thariq, nyedi gangguan lek tengah rurung. Ya. Jadi malu niki selapuk para nabi angka itu beruyan sifat pemalu. Mun anak tu ya perilaan bagus wanu dia ndek paksa anak kena kadang kami la diri tunu leka le apa suruh anak ngadu tangkong apa sini lomba apa mengulut lomba peragaan busana muslim. Ya dia bani anak dan semel pecut ya tidak perlu. Kenapa? Malu itu memang baik. Baik. Nah si kedua yakni wal hilmi. Hilmi niki adalah lembut, kelembutan. Seru para nabi ni kelembut, ni narak kasar-kasar. Nanti pelagi mun berdakwah sampai Nabi Musa doang tu suruh si Allah Taala faqula lahu qaulan layyina. Badak ya Musa kan Harun mun datang tipa Firaun tu qaulan layyina, lembut-lembut tisi. Lembut-lembut tisi. Dia ndek kasar-kasar. Ya, no, Firaun doang terdakwahin ni si Nabi Musa. Ya, kan Harun lemah lembut. Itu nak datang tipak semeton jari, selapu omehang. Nah, dan cocok. Lain Harun Ar-Rasyid, ya, terdatengin ni si supuk kanak bajang, itu demo, ya, khalifah, gangku gedemu tipak sida ni nak. Dendek sakit tangan tau lamunku ngucapan kalimat sindek dia demen dengah. Saya ingat aku gangku nuntut lek sida.
Ndak juluk dengan Harun ar-Rasyid ku ketuan sida mbe muliaan sida kanca Nabi Musa. Oh muliaan Nabi Musa ya kombena ada ketuan Nabi Musa. Nabi Musa doang tersuruh ya dan dek nyakitin tipak Fir'aun menemele demo wah lagu tersuruh Nabi Musa anya-anya adang-adang sida dia ada kelas Nabi Musa segera ganda ngomeh-ngomeh seharusnya sida lebih lemah lembut. Terus si datang ini isi kanak Musa nah saya Fir'aun mbe jahatan aku kanca Fir'aun dengan Harun ar-Rasyid. Jahatan Fir'aun no dah kangen no Fir'aun doang tersuruh si dia datang lemah lembut apalagi aku burung banget nanya ndak jadi dia demo saya nggak napi ndak cocok nah niki hilim lemah lembut ya cara berdakwahnya. Kemudian si ketelu wal hujamatu hujamah nuki sunwanul mursalin selaku nabi hujamah apa berbekam bekam niki sunnah nabi rasul ini selaku Nabi Rasul ya wah awat si paling sunat niki tebebekam lamun laki selai apa betanggi betanggi lamun neke nuah bebekam ya minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali atau sekali seumur hidup atau teberbekam ini nama bagus niki bekam untuk pengobatan. Kemudian wasiwaku besiwak si keempat besi siwak marabun. Jadi selaku Nabi Rasul niki ya besiwak. Kemudian ta'atur niki ator artinya berwangi-wangi yakni berparfum parfum no sunat para Nabi Rasul sampai Rasulullah niki ndek tebang mambu isi Allah Ta'ala ukurannya keringat Rasulullah niki terebut ya saya nggak napi mun keringat Rasulullah niki lebih harum ketimbang minyak misik ya mun nyentuh tipa anak sahabat Rasulullah niki ndek telang ngambuna sampai petang da sejelu si harum ya. Ndek mandi no Rasulullah apalagi mandi sida ndek mandi doang kebaik siapa lagi ya itu Rasulullah ya. Jadi ta'atur beliau itu berwangi-wangi sampai beliau sebutkan inni hubbiba ilayya min dunakum salas arak telu paling menangkul di dunia pertama apa yakni at-tataur yakni berwangi-wangi niki kemudian an-nisa dengan nina kemudian si ketelu as-shalah salat kemudian si keenam yakni sunnah para nabi rasul wa kathratul azwaj luwe senina ya luwe merari no sunnah para nabi rasul nanti luwe sita merari iya ndek nara nabi rasul sekedik senina Nabi Daud Nabi Hud doang niki 100 senina ya 100 Nabi Daud senina ya. Ngumbin tak dendek ketuan ngumbin tak ya jadi seluruh nabi rasul niki adalah banyak istri kecuali ya beberapa nabi yang tidak karena memang awal nabi karena masih pertama kan kayak Adam kan Hawa karena masih kancene dua nanti keturunannya itu banyak ya turunnya banyak jadi sunnah para nabi rasul niki luwe senina ndi merari wah pabu mal demen lagu awas ya, jadi minimal kan 4 ya, Al-Quran masna wa sulasa waruba masna tersebut pertama 2 terus si kedua telu si ketelu 4 baru si terakhir seki kadang itu salah dengan temulai seki pujulu ya seharusnya apa langsung 2 ya bagus kan arak piranu lembe lombok tengah ni langsung 2 sekali nomor itu yang bagus ya 2 apalagi langsung 4 2 terus ndek kuat rombok telu ndek kuat mana rombok 4 aron ndek kuat baik tu seki nah itu langsung seki salah setar kita ya salah setar aro takat ngerau sedang tuan gur selapun menteng ngumpul aja syekh
syaitan gua darat lain mana ya haram untuk pada minal khaifin pada penakut ya anda ngerawas ya. Tapi memang begitu kan, sampai sopo sahabat niki tuan tipa Rasulullah, ya Rasulullah ngumbin tan tiang pok tiang sugeh ya melen sugeh, oh gampang merari sih deh kan, den man merari ya, merari tentu merari seke ya, den sugeh ya Rasulullah, wah ku merari makan dek ku sugeh rombo lang Rasul, rombo dua nih terus ya dua dia man sugeh ya Rasulullah, makan dek ku man sugeh merari rombo man telu, nah dia man sugeh rombo lang empat, nah si empat no empat dah sugeh nah jadi sunanul anbiya wal mursalin, sunnah nabi niki memang ya luwe-luwe senina, kecuali sekik sindekna merari kan nabi rasul niki, yakni cuma Nabi Isa doang ya, Nabi Isa ndekna ndekna merari ya. Sampai sebutang tunu syirarukum a'zabukum ya wa khairukum zawajukum, sebagus-bagus kalian bahasa Nabi adalah si paling luwih seninaan, seburuk-buruk kalian adalah azabukum, si paling darak seninaan ya, dan seburuk-buruk mati kalian adalah yang tidak merari ya, dan sebagus-bagus mati kalian adalah si luwih seninaan no di dende wah lagon jadi muntah bedui seki iya wah pelihara nundi dende macam-macam sejauh jauh ya ay bil jam'i li'annahu la yakhafu 'alaihim al-jur lin-nisa, karena mereka itu tidak khawatir untuk menipu wanita, karena para nabi rasul kan ya terjamin sih dia mungkin kan terjadi penipuan terhadap wanita itu, tentu yang merari isi betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mara Rasulullah selaku senina Nabi menjadi ummahatul mukminin, istri-istri Nabi semua ummahatul mukminin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, dan surat Al-Maidah ayat 6 niki. Nabi nu paling afdol utama lakan selapu dengan beriman. Kemudian senina Nabi selapu jari ummahatul mukminin, ibu-ibu dengan beriman. Si selapu jari penunggu-penunggu surga. Niki Nabi mensidekan dia. Salah satu wajibatun ala kulli muslimin, telu wajib tipak dengan muslim. Jadi telu wajib tipak itu. Fa'alaihinna mandubun nadban mu'akkada. Lagu leite dimaksud oleh ulama hadis tentang wajibnya berarti fi'luhunna mandub, mengerjakannya menjadi sunnah si paling kuat ya. Jadi telu si paling sunnah ya, tipak dengan beriman. Apa bahasa Nabi? Al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi jelo Jumat. Mandi jelo Jumat di nina mamu ya, sangat nabi keumumannya hari Jumat itu saidul ayam, tuannya hari, sebagus-bagus hari. Maka saya mandi lek jelo Jumat, sunat Jumat, maka gena tak hapus dosanya Jumat si liwat kan sampai Jumat si datang. Sekedar mandi, angka ina ngomben tante wajib ngeri mandi, walaupun niatnya sunnah. Jadi iyalah ampun paran kalam Jumat ya saya nggak napi ya baitang kias, saya nggak napi lamun kalam Jumat bareng kanca Senin maka berarti mewajibkan mandi kan, berarti ngombe-ngombe alasan nyet ke endek dia sah sembahyang dan mundek mandi. Jadi mandi, nah mandinya itu menghapus dosa, angka piak gitu. Piak iri wajib mandi jelo Jumat. Ngombentan ya itu. Lamun dene kuna dene kulu sing ngene tengah mati 1000 dengan kafir no ya palsu dene riwayat no
tengah mati dan kafir, di narak dan mati kafir isil. Justru sideng hidupang dan kafir. Ya. Ya nara. Saya nggak laikkan cerita asbabul wurudna, cerita niki ya, arak dengan sugeh tua wah tua papu lagunya sugeh merarik kance anak bajang inges ya terus dia nemele ngelayani nisi sini ne bajang saya kapa sih wah tua ya dia nemele. Nah terus janji ne wah dengan isi tua ni mun bimele ja layani naku nih pada mau bipahali marak ngemati 1000 dengan kafir ya. Tentu mele ya. Ini saya dapat riwayat dari Tuan Gu ya, asbabul wurud mele sini ni akhirnya sini mele makat na kemayan nah kenyambo terus mele sini ni kin dia mentelah ya lelah si mama ni ki apa munne jandek dia mati dengan kafir aku dimati ya, kamu ngemati aku itu lamun ndak ada ngaji ini ndak ada dait riwayat yang begitu ya. Jadi ndak betul. Jadi yang betul itu bagaimana mewajibkan mandi lek jelo Jumat. Karena keumuman hadis. Ina mandi wah jelo Jumat. Berniat lagu nawaitul ghusla li yaumil jum'ah sunnah lillahi taala. Ku berniat mandi jelo Jumat lillahi taala. Mandi wah. Ndik lagu mandi setengah badan, mandi marak mandi mandi wajib dengan atas sampai bawah. Kemudian si kedua wasiwak, si kedua niki wajib siwak. Wa masutib kemudian menggunakan harum-haruman niki harus ya, harus. Apalagi kita punya masalah bau badan, maka lebih wajib lagi kita menggunakan harum-haruman ketika kita keluar rumah. Jadi kan kadang bertentangan misalkan lagu ini bertentangan sebenarnya. Oleh hadis Nabi tersebut hinama kharajan nisa'u apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menggunakan harum-haruman kemudian baunya dicium harumnya oleh orang yang bukan mahramnya maka sungguh dia tercatat sampai dia pulang sebagai seorang pezina dosa zina. Lamun tahamil hadis niki secara umum justru sunnah muakkad kita berharum-harum. Karena apa? Kalau kita bau itu otomatis menyakiti orang lain. Nah kata ulama hadis terjamak. Hadis ini dijamak, tidak bertentangan antara keluarnya dengan ini itu menjadi zina. Satu sisi disuruh untuk menggunakan wangi-wangian agar orang lain tidak terganggu. Maka bagaimana cara menjamaknya? Boleh wanita itu berharum-haruman kalau untuk niat agar orang lain tidak bauan ketika berhadapan dengan dia. Ya, kanggo. Ya, lagu dendek niat untuk apa? Untuk berharum-harum. Ampuku tedemenang si bosku bareh sangke ngelek kelor. Jangan. Sekedar anulah. Profesi kita berhubungan dengan orang banyak, ampun dia dengan terganggu. Kadang kan kalau kita bekerja orang banyak, bau badan kita mengganggu, niki kehusuan kita bekerja tidak maksimal. Maka kata ulama, niki digabung artinya ada larangan, ada perintah. Maka boleh dengan cara diniatkan sebagai kebutuhan berinteraksi dengan selain kita agar tidak tersakiti orang dengan baunya kita. Nah nikilah beberapa hal penting yang harus kita amalkan walaupun sunnah lagu sangat-sangat belik fadilatnya. Mudah-mudahan tekican sehat walafiat mudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin niki kita bahas berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Arak dausul? Sudah cukup? Ya, enggak.
Mandi Jumat dah. Jadi apakah mandi sunat itu memang setiap kita hari Jumat atau setiap hari kita tidak mandi sunat? Jadi kan mandi itu ada dua, mandi wajib, mandi sunat. Mandi wajib berarti ada hal yang menyebabkan kita harus mandi. Lamun bilang jelu misalkan de junub, bilang jelu de junub, maka kewajiban tiap hari untuk mandi janabah. Ya, lagu lamun dia bilang beliau junub, maka mandi kita mandi biasa. Dia ternyata semata-mata untuk apa? Menjaga kebersihan diri. Dia mandi sunat. Mau terpahala isi termandi biasa. Dakan dan jelu Jumat mau terpahala si penting ternyata meresi iri. Karena an-nadhafatu minal iman ay at-tahuru syatrul iman, bersih niki separuh dari iman. Berarti lamun temandi niat bersih, berarti niki adalah memunculkan iman, mau terpahala. Nah lagu lamun temele mandi sunat ja, maka mandilah sunat setiap jelu Jumat niki. Atau sebagian ulama mengatakan arak mandi sunat endah ya, yakni sebelum subuh. Rasulullah biasanya sebelum subuh niki mandi, angkat sunat temandi sendeman subuh, b arian temandi hingga subuh atau sebelum subuh. Si sunat bagus malah menurut dokter niki adalah sendeman subuh ya, deman subuh. Sehingga awak niki sinetinduk niki kan panas dia butuh air, maka tersiramlah ya. Lagu aturan mandinya itu Rasulullah dendek langsung terbeserok di atas kan. Lamun terlangsung jok atas bisa jadi pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah yang pun mati di jeding ya. Saking semangat mandi tambah jeding beronong sambil langsung guru ini kan pecah. Karena apa? Ukuran lamun air panas tetelep tipa gelas, tololek gelas, terus terombo isi air nyet, maka otomatis kecah itu akan pecah. Siapa bercampurnya antara suhu panas dengan dingin. Maka begitu juga tubuh kita, sinta tinduk niki yang masih panas, maka jangan langsung disebur dengan air dingin, pecah. Nah, sehingga ngombentan ada yang mandi juluk lakan bawa artinya besuk juluk naik telakan, terus tayak jok jengku, terus tayak jok impong, terus jok tian. Nah ini kan untuk merasakan tejinaang juluk aura dingin itu di tubuh kita. Ampun den taget dengan situ badan taget. Terus lamun wah tian hamai idam, nah baru ke kanan, baru ke kiri. Nah lamun wah mai idap beruah dan nyebur niki seindah-indah mai idap te mandi. Nah sebelum subuh niki mandi sunat. Atau bagian dalam riwayat juga sunat temandi bareng kanca senina te, mandi bareng bersama istri nu sunat. Dende purnu ya rokok temandi kanca senina te lek sekek bak niki sunat ya, sunat ya. Lagu dende bilang jelu bekep ya setahun sekali lah, seminggu sekali. Nah, untuk apa? Rasulullah begitu dengan istri-istri beliau, kadang mandi dalam satu kamar. Nah niki mandi sunat, si lain niki yang mandi bersih saja. Allahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi lailatina wa barik lana fi ijtima'ina wa ta'limina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata was sihhata was salamah wal barakah wal afiyah wal maghfirah wal ridwan alaina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.